A few moments later. Siap, gerak. Sejak depan, gerak. Tegak, gerak. Terapian. Nah, sekarang saling berhadapan. Nanti yang saling berhadapan dulu. Nanti suit dulu. Kalau yang menang langsung bisa masuk ke dalam kelas. Ayo Aisyah. Sekarang. Aisyah sama Ariel. Terus. Ayo, Fia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Tak ada lorong ke depan untuk memimpin berdoa. Persiapan. Doa mulai. Berdoa selesai. Mari kawan-kawan kita semua berdiri. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Maju, ayo maju, maju.
Iya, yang harus kita lakukan adalah mandi wajib. Apakah kalian sudah tahu tata cara mandi wajib? Ya, kalau belum, berarti tujuan pembelajaran hari ini adalah menyebutkan tata cara tentang mandi wajib secara urut. Ya, sekarang Bu Fira tanya, siapa yang suka dengan gaya belajar visual? Mbak Adel sama Hana. Kemudian siapa yang suka gaya belajar auditori? Ya, kemudian yang terakhir, siapa yang suka gaya belajar kinestetik? Oke. Kalau begitu sekarang coba berkelompok dengan gaya belajarnya masing-masing. Tadi di kelompok visual ada Mbak Adel, Hanan, dan Rizky. Silakan berkumpul di sebelah sana. Kemudian auditori ada Isa, kemudian Mia, Aurel, sama Arul. Silakan berkelompok di tengah, di belakang. Kemudian kinestetik tadi ada siapa? Amel, kemudian Aril dan Rizka. Silakan berkumpul di sebelah kiri saya. Sudah ya, tadi sudah kita perhatikan tentang video tata cara mandi wajib. Ya. Sekarang untuk yang kelompok visual, di sini Bu Fira ada gambar, ya gambarnya untuk kalian amati. Di sini ada gambar mandi besar. Ya. Tata caranya bagaimana? Yang pertama ini kalian baca. Kemudian yang di kelompok auditori, coba kalian perhatikan ya. Jadi mandi besar itu yang pertama adalah niat mandi. Niat mandi ini antara mimpi basah dengan orang yang sedang suci dari haid itu berbeda. Kemudian yang kedua, caranya adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Kemudian yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Kemudian yang nomor 4, setelah itu kita disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Yang nomor 5, basuh rambut dengan tangan.
keseluruhan permukaan kulit kepala sampai rata. Kalau ada anggota kepala kita yang masih kering, berarti belum dikatakan sah. Terus setelah itu kita membasuh, meratakan air sampai mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di sela-sela badan kita ini juga harus basah, ya. Kalau ada yang masih kering harus dibasuh kembali. Kemudian memakai sabun. Setelah memakai sabun kita basuh lagi. Kalau kita mau sholat maka harus wudhu terlebih dahulu. Sudah ya. Sekarang yang di kelompok kinestetik. Karena ini butuh praktek, kita keluar dulu. Ya. Sambil membawa alat tulisnya nanti dirangkum. Nah, coba diperhatikan untuk kelompok kinestetik ya. Jadi yang pertama kita harus membaca niat terlebih dahulu. Niatnya antara yang mimpi basah dengan yang head ini berbeda. Nanti dibaca di materi. Kemudian kita harus meratakan air dari ujung rambut. Ini tidak boleh basah, tidak boleh kering ya. Di telinga-telinganya ini juga tidak boleh kering sampai ke bawah, sampai ujung kaki. Di sini juga harus basah. Di jari-jari juga harus basah. Sudah paham? Rambutnya kalau panjang harus kena semua, ya. Kalau tidak, kalau ada yang masih kering, berarti mandi wajibnya ini tidak basah. Sekarang yang kelompok visual, coba kalian baca tentang apa yang kalian simpulkan tentang tata cara mandi wajib. Bagaimana urutannya? Yang pertama, niat mandi junub. Yang kedua, membasuh kedua tangan 3 kali. Yang ketiga, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Yang keempat, wudhu sebelum mandi. Yang kelima, basuh rambut dengan tangan keseluruhan permukaan kulit kepala sampai rata. Yang keenam, guyur kepala lalu guyur keseluruhan tubuh. Yang ketujuh, pakai sabun. Yang kedelapan, wudhu lagi kalau mau sholat. Ya, pinter. Untuk kelompok auditori tadi, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan tentang apa yang sudah saya jelaskan? Sudah? Sudah. Coba kalian baca hasil dari rangkuman kalian. Ayo Mas Arul. Satu, niat mandi junub. 2, membasuh kedua tangan 3 kali. 3, bersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. 4, wudhu sebelum mandi. 5, basuh rambut dengan tangan ke seluruh permukaan kulit kepala sampai rata. 6, guyur kepala lalu guyur keseluruhan tubuh. 7, pakai sabun. 8, wudhu lagi kalau mau sholat. Iya, oke, baik. Pintar. Sekarang yang kelompok kinestetik, apakah kalian sudah bisa mempraktekkan? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Niat mandi junub. kemudian setelah itu Membasuh kedua tangan 3 kali. bagaimana tadi?
membasuh kedua tangan. Prakteknya bagaimana? Ya, kemudian yang ketiga, Bersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. kemudian yang nomor 4, Wudhu sebelum mandi. terus Basuh rambut dengan tangan keseluruhan permukaan kulit kepala. bagaimana itu? Coba dipraktekkan membasuh rambut. Misalnya ada rambut yang kering, apakah sah? Tidak sah karena harus basah semua. Terus Guyur kepala lalu guyur keseluruhan tubuh. ya komen. Bagaimana? Yang harus basah yang mulai dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya ada di bagian ketiak tidak terkena air, boleh apa tidak? Kemudian yang nomor 7 apa? Pakai sabun. Terus Wudhu lagi kalau mau sholat. ya, lagi kalau mau sholat. Sudah paham semua anak-anak? Sudah. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca niat mandi. Niat mandi antara orang yang mengalami mimpi basah dengan orang yang mau bersuci dari haid itu berbeda. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Kalau orang yang mau mandi wajib setelah haid itu bunyinya adalah nawaitu ghusla li rafa'il hadasil haidzi fadlillahi ta'ala. Kemudian kalau ada orang yang mau mandi wajib dari mimpi basah, mau mensucikan hadas besar tersebut, maka bunyinya adalah nawaitu ghusla li rafa'il hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus apa lagi? Membasuh kedua tangan. Kedua tangannya dibasuh dulu. Kemudian yang nomor 3, kemaluannya yang buat pipis itu dibersihkan. Kemudian yang nomor 4, kalau kita mau mandi wajib, kita disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Yang kelima, kita harus membasahi rambut kita. Ya, rambut kita harus kita basahi, kulitnya di kepala ini harus basah semua. Rambutnya juga harus basah semua. Kemudian harus meratakan air tersebut ke seluruh badan. Ya, di sela-sela jari-jari juga harus basah, di ketiak juga harus basah, di bagian-bagian yang tersembunyi itu juga harus basah. Kalau ada yang masih kering berarti mandi tersebut tidak sah. Barulah kita memakai sabun. Kemudian kalau kita mandi lagi, kalau kita mau sholat, ya kita harus wudhu terlebih dahulu. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang suka menggambar? Hanan, Adel, sama Rizky. Kemudian siapa yang suka menulis? Ada Arul, Aurel, sama Mia dan Aisyah. Siapa yang suka praktek? Aril, kemudian Amel dan Rizka. Sekarang tugasnya, ya, tugasnya Bu Fira ingin yang pertama di kelompok menggambar, ya. Silakan kalian membuat clipping dari materi yang sudah disediakan. Nah, membuat clipping dari materi yang sudah disediakan. Ini LKPP-nya. Nanti gambar-gambar yang ada di materi tersebut kalian gunting, kemudian
mandi wajib. Sudah, sekarang silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 10 menit. The sound you hold you, don't leave me out here dancing alone. You can't make up your mind, Please don't waste my time. I'm not trying to rewind. I wish my heart Kalau sudah selesai untuk kelompok menggambar, silakan mempresentasikan hasil clippingnya ke depan supaya teman-temannya tahu bagaimana tata cara mandi wajib secara urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok menggambar ingin mempresentasikan hasil karya kami berupa clipping tata cara mandi wajib secara berurutan. Yang pertama yaitu membaca niat, dan yang kedua yaitu membasuh kedua tangan. Yang ketiga membersihkan kemaluan. Yang keempat duduk sebelum mandi. Yang kelima membasuh rambut dengan rata. Yang keenam meratakan keseluruhan tubuh. Yang ketujuh pakai sabun. Anak-anak dari kelompok yang lain, apakah dari hasil kelompok 1 sudah sesuai apa belum? Apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak, untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Sekarang gantian kan kelompok menulis. Siapa saja tadi kelompok menulis? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil rangkumannya tadi tentang tata cara mandi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menulis mau mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang tata cara mandi wajib secara urut. Berikut adalah tata cara mandi wajibnya. 1. Niat mandi junub. 2. Membasuh tangan 3 kali. 3. Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. 4. Duduk sebelum mandi. 5. Basuh rambut dengan tangan ke seluruh permukaan, kulit kepala sampai rata. 6. Tidur kepala lalu mengguyur ke seluruh badan. Pakai sabun. 8. Wudhu lagi kalau mau sholat. Ya, dari kelompok lain apa ada yang ditanyakan? Apakah dari kelompok menulis sudah sesuai apa belum? Kalau sudah, berarti langsung kembali ke tempat duduk. Sebelum kita evaluasi, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Sekarang kita mau membagikan LKPD untuk evaluasi. Jadi di sini isinya adalah tugas untuk mengerjakan mencari niat untuk orang yang mau bersuci dari hadas besar yaitu haid, dan yang kedua adalah menuliskan niat dari mimpi basah. Ya, sekarang
Sudah paham apa belum? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas ini? Nah, kalau tidak, sekarang Bu Vira mau bertanya ya. Pada urutan yang nomor 1, ya, pada urutan yang nomor 1, ketika kita mau mandi wajib, kita disuruh untuk membaca apa? Kemudian yang nomor 2, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. terus yang keempat, Wudhu sebelum mandi wajib. yang kelima, membasahi rambut sampai kulit. Kemudian yang keenam, Mengguyur kepala sampai kaki. mengguyur kepala sampai ujung kaki, atau kita disuruh untuk meratakan air ya ke semua anggota tubuh. Kemudian yang ketujuh, memakai sabun. Oke, pinter. Ya, sekarang saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita membahas tentang tata cara mandi wajib secara urut. Kita yang pertama harus membaca niat. Niat antara mandi wajib untuk mensucikan mimpi basah dan untuk mensucikan haid ini berbeda. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk mencuci kedua tangan. Kemudian yang ketiga, kita harus membersihkan kemaluan kita. Ya. Kemudian yang keempat, kita harus wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu, kita membasahi rambut kita. Ya, kita basahi dengan air suci yang mensucikan. Kalau ada salah satu rambut kita yang belum basah dan kulit kepala kita yang belum basah, berarti belum dikatakan sah. Kemudian yang selanjutnya, kita disuruh untuk meratakan air tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki. Misalnya di telinga kita ada lubang, lah jalannya ini harus basah. Di belakangnya juga harus basah. Di sela-sela jari kita juga harus basah. Di ketiak kita juga harus basah. Di bagian sini kemaluan kita juga harus basah, sampai di sela-sela jari kaki itu juga harus basah. Setelah itu baru kita menggunakan sabun. Ya. Kalau kita menggunakan sabun terlebih dahulu, apakah boleh sebelum meratakan air? Tidak boleh. Jadi setelah niat, kita diwajibkan untuk meratakan air ke seluruh badan terlebih dahulu. Kalau mau sholat atau mau membaca Al-Quran dan puasa, ya kita disuruh untuk mandi wajib dulu. Setelah itu, kalau sudah pakai sabun, kita disuruh untuk wudhu terlebih dahulu. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang bukunya dimasukkan. Ya, untuk minggu depan The sound you, hold you.